Moratorium tuh nggak ada hubungannya dengan produktivitas. Mhm. Sejak kapan? Apa yang moratorium bisa lakukan untuk produktivitas? Ya. Ada tidak ada moratorium, setiap perusahaan perkebunan maupun petani sawit akan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya. Mhm. Ya, itulah sebabnya mengapa produksi CPO kita naik terus meskipun dimoratoriumkan. Ya. Jadi bukan karena moratorium produktivitas naik, tetapi karena ya kita kerja keras gitu. Tidak ada pun moratorium, setiap perusahaan, setiap manajer pasti tugas utamanya adalah meningkatkan produktivitas. Jadi bukan bukan moratorium yang membuat produktivitas naik. Jadi produksi kita terus naik meskipun luas perkebunan tidak 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 bertambah karena moratorium. Mhm. Dalam hal harga tadi Pak Gulat sudah uh, menjelaskan kaitannya tidak ada dengan moratorium harga itu, tapi lebih di Anda tadi yang berceritakan bahwa minyak bumi naik, dampaknya memang akan meningkatkan harga CPO juga gitu, bukan moratorium ada atau tidak ada. Demikian juga dengan kedelai, minyak kedelai kita lebih mengikuti harga minyak CPO, lebih mengikuti fluktuasi harga minyak kedelai. Ya. Dan kita posisinya adalah terdiskon terhadap kedelai. Kedelai naik kita ikut naik, tetapi yang menjadi masalah adalah gap antara harga minyak kedelai dengan minyak CPO semakin melebar. Mhm. Itulah kerja NGO dan memang itu tujuan mereka kan, bagaimana supaya kedelai tetap unggul. Padahal itu yang menghabiskan lahan paling banyak. Tidak banyak yang tahu bahwa luas perkebunan kedelai dan rapeseed itu 10 kali luas kebun sawit dengan produksi yang sama. Bayangkan siapa yang ramah lingkungan, yang menghabiskan tanah banyak atau yang hemat dengan tanah. Tapi tetap saja di mata NGO kita ini adalah kutu busuk. Berarti Jadi indikasinya Pak, kalau saya potong mohon maaf, berarti indikasinya adalah ada persaingan antara kedelai dan juga sawit sehingga yang satunya didorong oleh sangat ya. sangat Pak. Itulah awal mula kampanye hitam terhadap sawit itu dari situ. Tahun 2003 saya masih ingat ya, Rabobank menyelenggarakan seminar di Singapura. Rabobank mengestimasi bahwa tahun 2006, 3 tahun lagi, produksi minyak kedelai akan dikalahkan oleh minyak sawit. Faktanya bukan 3 tahun lagi, tahun depannya kita sudah mengungguli minyak kedelai produksinya. Itu yang membuat mereka panik. Semua NGO dikerahkan ya, dengan dana yang sangat besar dikerahkan untuk menghujat kelapa sawit di mana-mana. Jadi Berarti ini hari soal ini persaingan dagang begitu ya Pak, persaingan produk antara sangat produk Pak. Eropa, minyak kedelai dengan juga produk kita dalam negeri kita yaitu CPO. Nah, tapi kalau dari kacamata Apkasindo, sejauh atau setelah 3 tahun misalnya dilakukan ada moratorium begitu ya untuk CPO ini, Anda melihat untuk produksinya seperti apa sih Pak? Jadi begini ya, produktivitas dengan moratorium itu sama sekali nggak ada hubungan, Pak. Jadi kalau dihubung-hubungkan pun tidak akan terhubung. Faktanya moratorium itu sudah dari 2018 ya. Presiden Jokowi sudah melaksanakan peningkatan produktivitas dengan mereplanting kebun-kebun sawit petani, yaitu mulai tahun 2016 oleh BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Konsep daripada replanting yang dikelola oleh BPDPKS itu adalah intensifikasi, mengganti tanaman tua tidak produktif menjadi tanaman produktif dengan menggunakan bibit-bibit unggul yang hasilnya dulu hanya 600 kilo sampai 1 ton per hektar per bulan TBS kebun petani, tapi setelah direplanting hasilnya mencapai 2,5 ton sampai 3,5 ton per hektar per bulan TBS. Jadi tidak ada hubungannya dengan moratorium. Justru moratorium itu menambah amunisi, image jelek sawit di mata dunia. Ini jelas Pak, kita harus berdiri di kaki sendiri.
Indonesia itu harus bersyukur dengan adanya kelapa sawit. Tumbuh subur. Itu anugerah Tuhan kepada Indonesia. Dan dunia menikmatinya. Bayangkan Pak, kalau sawit tidak ada, maka akan terjadi namanya penggunaan lahan-lahan baru. 9,8 kali lipat dari kondisi sekarang. Jadi kita harus melihat itu dari sisi yang berbeda Pak. Nah, moratorium adalah konsepnya adalah tidak menambah. Khususnya kepada korporasi. Faktanya memang berhenti, tetapi untuk petani kan nambah terus. Nah, kita harus bersyukur, Pak. Indonesia harus bersyukur bahwa 42% sawit itu dikelola oleh pekebun yang meliputi 21 juta orang. Karena konsep yang kami pakai adalah setelah kita teliti, ternyata benar. 1 hektar itu kebun korporasi itu setara multiplier efeknya dengan 1.000 hektar kebun petani sawit. Kami bukan senang dengan moratorium di perusahaan korporasi, di petani dibiarkan. Tetapi dengan adanya petani ini, maka posisi sawit Indonesia semakin seksi. Multiplier efeknya dari aspek ekonomi, dia cukup baik, sustain. Dari aspek sosial, sangat sustain. Dari aspek ekologi lingkungan, sustain.